Cerita horor Korea Selatan juga ternyata ada banyak sama halnya seperti di Indonesia. Masyarakat di Korea Selatan secara turun-menurun mempercayai kisah horor yang beredar sejak zaman dahulu kala di negaranya. Bahkan cerita horor tersebut masih mereka percayai hingga sekarang. Kamu yang tertarik dengan budaya atau apapun mengenai negara ginseng tersebut pasti akan sangat penasaran apa saja cerita horor masyarakat Korea Selatan kan? Melansir dari Sumpi, berikut ini kumpulan beberapa cerita horor Korea Selatan yang paling menghebohkan bagi rakyat tradisional di negara tersebut. 1. Rubah berekor 9 atau Guminho. Menurut legenda, rubah yang hidup selama 1000 tahun dapat berubah menjadi roh rubah dan berubah bentuk dengan bebas. Biasanya dapat berubah menjadi gadis muda cantik yang menggoda pria dan memakan jiwa-jiwa mereka. Dongeng Korea, The Fox Sister, mengisahkan pasangan suami istri yang memiliki 2 putra dan ingin sekali punya seorang putri. Mereka selalu berdoa untuk meminta seorang putri meskipun itu adalah seorang rubah. Kemudian doa mereka terwujud namun kisah bahagia dan indah berubah menjadi berdarah ketika ternyata putri tersebut melenyapkan jiwa keluarganya untuk menjadi manusia nyata. Selain dari kisah dongeng, cerita tentang Guminho juga pernah diangkat ke dalam serial drama Korea, My Girlfriend is Guminho, yang dibintangi oleh aktor Lee Seung-gi dan aktris Shin Mina. 2. Hantu perawan atau Choneo Gwisin. Hantu perawan atau yang biasa disebut Choneo Gwisin di Korea Selatan berupa hantu wanita yang rambutnya panjang dan tergerai dengan pakaian serba putih. Hantu perawan ini merupakan gadis perawan yang menjalani kehidupan terkutuk dan mati sebelum dapat melaksanakan tugas untuk melayani orang tua dan calon suaminya. Kemudian hantu tersebut konon meneror bekas desa mereka sebagai roh jahat dan mengganggu para pria. Atau juga mereka melakukan balas dendam kepada pria yang menyakitinya selama hidup. Jika di Indonesia, hantu ini sangat memiliki kemiripan dengan beberapa versi kisah hantu kuntilanak. Di negara tetangganya, Jepang, hantu ini juga memiliki kemiripan dengan hantu Sadako. Penggambaran wujudnya pun sama. 3. Hantu telur atau Dalgial Gwishin. Nama hantu ini cukup menggelitik dibanding hantu kebanyakan. Namun hantu ini disebut hantu telur karena penampilan wajahnya rata dan mulus seperti telur. Atau seperti penggambaran hantu muka rata di Indonesia. Hantu ini digambarkan tanpa emosi dengan perawakan kecil. Konon hantu telur Korea tidak memiliki anak di kehidupan sebelumnya. Tanpa keturunan untuk mengadakan upacara peringatan bagi mereka, roh-roh ini secara bertahap dilucuti dari kemanusiaan dan kepribadian yang pernah mereka miliki dan dikutuk menjadi keberadaan yang menyedihkan di akhirat. 4. Hantu air, Mulgwishin. Hantu air adalah hantu yang menghuni air dan menjadi korban tenggelam yang tidak disengaja. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah meninggal dan malah mengejar perenang lain untuk meminta bantuan dan ingin manusia merasakan apa yang dirasakannya yakni tenggelam di dalam air. Terkadang mereka digambarkan dengan rambut panjang dan lengan yang menonjol keluar dari keheningan untuk menangkap perenang yang malang. 5. Dewi rumah tangga atau Chuksin. Dewi rumah tangga atau juga disebut Dewi Kakus ini terisolasi di dalam rumah. Hantu ini berbentuk wanita dengan rambut panjang. Mereka merupakan pemacu kemarahan, yang dimana para dewa menunggu dalam kegelapan dan merapikan rambut panjang mereka sebagai persiapan untuk kejahatan kejam mereka. Dikatakan bahwa siapapun yang mendekati Kakus harus batuk 3 kali untuk memperingatkan Dewi Kakus akan kehadiran mereka dan memberinya waktu untuk menghindar. Namun, jika seseorang gagal melakukannya, Dewi Kakus akan terbang ke dalam kemarahan yang ganas dan mengarahkan rambutnya untuk mencekik leher korban mereka sampai mati. 6. Malaikat maut atau Josung saja. Di Korea, malaikat maut memegang kekuasaan tertinggi sebagai dewa kematian yang menuai jiwa orang mati. Malaikat maut mengawal jiwa-jiwa dari tanah kehidupan ke dunia bawah setelah kematian mereka. Mereka diceritakan akan mendatangi orang yang akan segera mati untuk mencabut nyawa mereka. Mereka juga memiliki daftar nama dan jadwal orang-orang yang akan segera meninggal. Mereka juga diketahui menghadapi orang-orang yang menghindari kematian dan melawan takdir serta jiwa-jiwa yang kabur untuk dibawa. 7. Goblin atau Dokkebi. Goblin Korea diciptakan oleh kepemilikan spiritual benda-benda yang menahan noda darah manusia. Membawa kekuatan dan kemampuan luar biasa di lengan baju mereka, para goblin ini tidak bisa dianggap enteng, karena tanggung jawab besar tidak selalu datang dengan kekuatan besar.
Dalam satu cerita rakyat tradisional, seorang lelaki tua berteman dengan seorang goblin yang berkunjung sambil minum-minum dan mengobrol hanya untuk mendapatkan kejutan kasar ketika dia melihat bayangan temannya suatu hari dan menyadari bahwa dia berubah menjadi makhluk itu. Merasa dikhianati, lelaki tua itu menyiram rumahnya dengan darah sapi, yang dikatakan sebagai ketakutan goblin, dan berhasil menangkis goblin yang licik. Itulah beberapa kumpulan cerita horor Korea Selatan yang menakutkan dan menyeramkan. Bagaimana? Apa kamu sudah pernah dengar sebelumnya atau bahkan ada yang hampir sama dengan cerita horor di Indonesia?